Ya, kita akan belajar tentang pribadi Yesus Kristus, khususnya keilahiannya. Ya, kita belajar pelan-pelan supaya kita memperoleh pemahaman yang benar sesuai dengan Alkitab dan utuh, ya, baik sisi keilahian maupun keinsanian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman, adik-adik, kita perlu bertanya maupun perlu merenungkan pertanyaan, siapakah Yesus Kristus itu? Ya, siapakah Yesus Kristus itu? Apakah dia sekedar seorang guru agama Yahudi atau rabi? Banyak orang pada masa atau zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang berinteraksi dengan dia atau tahu tentang dia, menganggap dia guru agama Yahudi atau rabi. Bahkan ada juga pemuka-pemuka agama Yahudi yang menyebut Yesus rabi. Contohnya Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3. Atau apakah ia seorang nabi besar? Banyak orang di kalangan Yahudi yang berjumpa dengan Yesus atau mendengar kabar-kabar tentang dia, tentang khotbah-khotbah yang disampaikannya, mukjizat-mukjizat yang dibuatnya, mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi, bahkan nabi besar. Sebagaimana juga saudara-saudara kita umat Islam menganggap Yesus sebagai nabi besar. Atau apakah ia sekedar seorang moralis? Seorang moralis berarti seorang yang memiliki standar moral yang sangat tinggi. Seorang yang berbudi sangat luhur. Seorang yang sangat baik, budiman. Nah, teman-teman, adik-adik, kita dapat mengatakan dengan yakin bahwa memang Yesus seorang rabi atau guru agama Yahudi. Bahwa ia seorang nabi besar. Bahwa ia seorang moralis. Itu betul semua. Tapi itu semua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan siapakah Yesus Kristus. Ia seorang rabi, benar, tapi bukan sekedar seorang rabi. Ia seorang nabi, bahkan nabi besar, tapi ia bukan sekedar seorang nabi atau nabi besar. Ia seorang moralis, oke, tapi ia lebih dari sekedar seorang moralis. Berkenaan dengan itu, Tuhan Yesus sendiri pernah bertanya, kalau kita membaca dalam Matius pasal 16 di Kaisaria Filipi, sebuah kota yang didirikan untuk dipersembahkan kepada kaisar Romawi, ya, Tuhan Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya, kata orang atau kata banyak orang, siapa sih anak manusia atau aku itu? Maka ada banyak jawaban yang dikemukakan oleh para murid berdasarkan informasi yang mereka dapat dari orang banyak atau dari masyarakat. Ada yang menyebutnya, oh Yesus itu adalah nabi seperti Nabi Yeremia, nabi seperti Nabi Elia. Bahkan ada yang menganggap Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit kembali dari kematian. Oh, bukan. Dia itu adalah salah seorang nabi yang kelak akan datang. Itu adalah pandangan
orang banyak, pandangan masyarakat. Lalu Tuhan Yesus bertanya secara langsung kepada murid-muridnya, katamu siapakah aku? Bahasa Inggrisnya keren. Who do you say that I am? Ya, katamu siapakah aku? Who do you say that I am? Nah, ini merupakan pertanyaan yang sangat penting, teman-teman ya, adik-adik ya. Ini pertanyaan yang merupakan atau yang menyangkut jantung hati, inti dari iman Kristen atau kekristenan. Ya, jawaban yang benar kalau itu dikemukakan dari iman itu menyelamatkan kita. Ya. Jadi kalau kita mengimani, kalau kita menjawab dengan benar pertanyaan ini dan kita mengimani jawaban tersebut, kita beroleh keselamatan itu. Nah, makanya penting sekali untuk kita yang akan dibaptis ini betul-betul mempelajari ajaran Alkitab tentang pribadi Yesus Kristus seutuhnya. Nah, sekarang kita memperhatikan ya bagaimana kita mencoba menjawab pertanyaan itu berdasarkan Alkitab. Nah, kita mulai ya dengan sisi keilahian Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Nah, bisa disiapkan tuh Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Lalu kita perhatikan PowerPoint-nya. Nah, coba dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dalam bahasa Indonesia atau dalam Alkitab kita yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita membaca pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, Pak Rudi menyertakan di lajur sebelah kanan itu transliterasi dari teks Yunani. Ya, teks dalam bahasa Yunani adalah bahasa asli Injil Yohanes maupun seluruh kitab Perjanjian Baru. Nah, itu transliterasi ke dalam huruf-huruf Latin supaya kita juga bisa membacanya. Nah, pada mulanya adalah firman. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani, NRK en hologos. NRK itu pada mulanya. Ein itu adalah, ya. Kalau dicari padanannya dalam bahasa Inggris, was. Lalu untuk firman, hologos. Ya, hologos. Ada kata ho sebelum logos. Logos itu artinya firman. Tapi didahului dengan kata ho. Ini merupakan kata sandang penentu. Dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah definite article. Ya, ini merupakan kata yang menunjukkan suatu benda secara spesifik yang itu tuh bukan yang lain. Nah, lalu kita membaca lebih lanjut, firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Teks Yunani, kai hologos ein prostonteon. Kai hologos ein prostonteon. Coba teman-teman adik-adik memperhatikan ya yang di bold merah dan di garis bawah serta yang di bold biru dan di garis bawah ya. Ho logos ya. Boleh diterjemahkan firman itu atau sang firman. Ho logos, firman itu atau sang firman. Lalu ada tonteon, itu dari kata ho theos, ya, sang Allah. Ya. Jadi sang firman
ada bersama-sama dengan Sang Allah. Dan firman itu adalah Allah, kai theos en hologos. Coba diperhatikan, kata theos kali ini tidak diawali dengan kata sandang penentu. Kata logos tetap diawali dengan kata sandang penentu. Ini sangat penting, ya. Keberadaan atau ketidakberadaan kata sandang penentu menentukan arti dari sebuah kata benda. Ya, kalau pakai kata sandang penentu, yang mau ditekankan adalah suatu benda secara spesifik. Ya, Sang Firman, bukan sekedar firman, Sang Firman atau firman itu, yang itu bukan yang lain. Dengan juga ya Sang Allah. Ya. Nah, tetapi kalau tidak ada kata sandangnya, yang mau ditekankan adalah natur atau sifat dasar dari sesuatu. Ya, kalau hotheos Sang Allah. Kalau theos saja tanpa ho berarti natur atau sifat dasar dari sesuatu yang disebut Allah. Apa ini artinya? Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa ia itu? Yaitu Sang Firman. Hutos ein NRK proston theon. Muncul lagi theos dengan kata sandang penentu. Apa sih artinya ini? Ini dia. Artinya ada Sang Firman dan Sang Allah. Jadi ada Sang Firman dan Sang Allah. Sang Firman bukan Sang Allah. Tapi sebagaimana Sang Allah, Sang Firman adalah Allah. Coba lagi dicermati ya. Konsentrasi diperhatikan dengan saksama. Ya, ada Sang Firman dan Sang Allah. Ho, Logos, dan Ho, Theos. Sang Firman bukan Sang Allah. Hologos bukan Hotheos. Tapi sebagaimana Sang Allah, Sang Firman adalah Allah. Sebagaimana Hotheos, Hologos adalah Theos. Apa artinya? Artinya ada dua pribadi yang berbeda, yaitu Sang Firman dan Sang Allah. Hologos dan Hotheos. Dua-duanya sama-sama abadi atau kekal. Pada mulanya adalah firman. Ayat 1. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ini dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu ayat 1. Dan ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Sang Firman dan Sang Allah, dua pribadi yang berbeda, sama-sama abadi atau kekal. Nah, bukan hanya itu, dua-duanya sama-sama ilahi sepenuhnya. Nah, ini ya, sekali lagi, ya kembali kepada bacaan kita Yohanes 1 ayat 1 dan 2, ya. Pada mulanya adalah firman. NRK en hologos. Boleh diterjemahkan. Pada mulanya adalah Sang Firman. Atau pada mulanya ada Sang Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Kai hologos ein prostonteon. Boleh diterjemahkan. Dan Sang Firman ada bersama-sama dengan Sang Allah. Dan firman itu adalah Allah, kaiteos en hologos. Dan Allah adalah Sang Firman itu. Atau Sang Firman adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, hutos artinya ia. Hutos ein NRK prostonteon. Ia
pada mulanya ada bersama-sama dengan Sang Allah. Jelas sekali, ya. Ada Sang Firman dan Sang Allah. Ada dua pribadi. Kita belum bicara pribadi ketiga, yaitu Rohul Kudus. Baru bicara ada dua pribadi yang berbeda. Karena Sang Firman bukan Sang Allah. Tapi sebagaimana Sang Allah, Sang Firman adalah Allah. Dua pribadi yang berbeda, sama-sama abadi atau kekalnya, sama-sama ilahi, sama-sama bersifat dasar ilahi atau bersifat dasar Allah sepenuhnya. Nah, ya, sampai di sini Pak Rudi mau bertanya, ya, apakah ini sudah jelas? Ya, ini coba, wah, ini yang ikut siapa ini? Ya, apakah Mbak Elizabeth sudah jelas tentang hal ini? Puji Tuhan sudah jelas, Pak. Iya, Mbak Novi, pripun Mbak? Jelas, Pak. Ya, baik. Puji Tuhan. Elva, bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, Kak Smita, sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Nah, Angie kemana ya? Tadi kayaknya ada. Lalu Jane nampaknya belum bergabung. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ya. Itu Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Sekarang kita perhatikan Yohanes 1 ayat 3. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Sang Firman. Sang Firman yang dikatakan pada mulanya ada bersama dengan Allah atau bersama Sang Allah, dan yang ilahi seutuhnya sebagaimana halnya Sang Allah itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dalam bahasa Yunaninya itu panta di auto egeneto. Boleh diterjemahkan segala sesuatu, panta, ya, egeneto itu menjadi ada atau diadakan, dijadikan. Nah, di auto itu bisa diterjemahkan oleh Dia, bisa juga karena Dia atau melalui Dia. Pendeknya, ketika bicara segala sesuatu, berarti seluruh ciptaan. Alam semesta dengan segala isinya. Ada atau menjadi ada karena Sang Firman. Berarti Sang Firman terlibat dalam karya penciptaan. Segala sesuatu atau panta, berarti seluruh ciptaan, seluruh makhluk, langit bumi, dan segala isinya. Alam semesta dengan segala isinya. Menjadi ada. Tadinya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Karena Sang Firman. Jadi, berarti Sang Firman terlibat dalam karya penciptaan. Dan kita jadi ingat dalam Kejadian 1, kisah penciptaan Allah berfirman. Maka yang difirmankan jadi. Nah, ini. Begitu juga dalam Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Allah, langit dijadikan. Lalu kita baca lagi Yohanes 1 ayat 3. Dan tanpa Dia, tanpa Sang Firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kai choris auto, dan tanpa Dia, tanpa Sang Firman, choris itu artinya without, tanpa, ya, dan tanpa Dia, kai choris auto, auto adalah Dia, yang dimaksud adalah Sang Firman, dan tanpa Sang Firman, egenito ude hen hogegonet, artinya apa? Tidak ada satu pun. Itu kata en artinya satu. Hen, ya. Egenito ode hen hogegonet. Apa itu?
nggak ada satupun yang ada dari yang telah diadakan. Sederhananya, segala sesuatu dijadikan karena Sang Firman. Atau segala sesuatu ada karena Sang Firman. Logikanya, tanpa Sang Firman tidak ada satupun dari segala sesuatu. Tanpa Sang Firman tidak ada alam semesta. Tanpa Sang Firman tidak ada isi dari alam semesta. Tanpa Sang Firman tidak ada satupun makhluk atau ciptaan. Dahsyat sekali ini. Yohanes 1 ayat 3 berbicara tentang Sang Firman. Ayat 1 dan 2 tentang eksistensi atau keberadaan Sang Firman yang kekal dan ilahi seutuhnya sama dengan Sang Allah. Ayat 3 berbicara tentang kebergantungan seluruh ciptaan pada karya Sang Firman. Sekarang kita lanjutkan lagi. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 kita membaca, Firman itu telah menjadi manusia. Kai hologos sarx egeneto. Kai itu dan, hologos Sang Firman, sarx daging atau manusia, egeneto telah menjadi. Nah, Sang Firman telah jadi manusia. Nah, ini kita tahu dialah Yesus Kristus. Sang Firman telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Siapa yang diam di antara kita? Yaitu Sang Firman. Ya, bahasa Yunani, kai eskenosen, enhemin eskenosen dari kata skenoo. Ya, itu artinya kalau harafiah berarti berdiam, tinggal, atau berkemah. Ini mau menggambarkan apa? Sang Firman telah menjadi manusia, pernah ada di tengah-tengah umat manusia. Sebagai salah satu di antara umat manusia itu. Dan kita, ini dimaksud adalah para rasul tentunya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Sang Firman yang telah menjadi manusia. Bahasa Yunani, kai etia sameta tendoksan autu. Dan kita telah melihat atau telah menyaksikan, nah, itu dengan mata kepala kita sendiri, kemuliaan Sang Firman yang telah menjadi manusia. Jadi artinya meskipun sekarang dia berwujud manusia, kemuliaannya masih terlihat, tampak oleh mata kepala dari para rasul. Yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ini kita harus sedikit hati-hati. Terjemahannya agak sedikit kurang tepat. Karena dalam bahasa Yunani, doksan hos monogenus parapatros. Apa itu? Doksan kemuliaan, betul. Kemuliaan sebagai anak tunggal di sisi Bapa. Itu dia. Jadi bukan kemuliaan yang telah diberikan kepadanya, bukan. Seakan-akan dia tadinya belum punya, lalu jadi punya, bukan. Ya, tapi kemuliaan sebagai anak tunggal di sisi Bapa. Artinya apa ya? Artinya memang sejak kekal dalam keabadian, Sang Firman ada bersama dengan Sang Allah atau Sang Bapa itu, Sang Firman sudah mulia. Gitu. Kemuliaan sebagai anak tunggal Allah, sebagai Sang Firman. Ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, kemuliaan tersebut tidak hilang. Kemuliaan tersebut malah dinyatakan, disaksikan oleh para rasul. Nah, lalu dikatakan lebih lanjut, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa yang penuh kasih karunia dan kebenaran? Kemuliaan dari Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Ya, pleres karitos kai aletheas. Pleres itu penuh, ya full.
Karitos itu grace, anugerah atau kasih karunia. Aletheia truth atau kebenaran. Pleres karitos kai aletheia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wah, ini dahsyat sekali loh. Ya, ternyata Yesus dari Nazaret, laki-laki sederhana, tukang kayu, yang tangannya berotot, yang wajahnya keras karena ditempa dengan beratnya kehidupan, yang kulitnya barangkali sawo matang karena terbakar sinar matahari, ya, yang berkeliling jajah desa Milangkori, berjalan menelusuri desa demi desa, kota demi kota di seluruh Galilea dan kemudian ke Yerusalem di Yudea. Ternyata manusia ini, laki-laki ini adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yang memiliki kemuliaan dalam kekekalan sebelum dia menjadi manusia. Dan saat dia tinggal di tengah-tengah umat manusia, Yesus Kristus itu kemuliaan Sang Firman yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu juga dinyatakan. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu lebih lanjut. Karena, ini Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Karena dari kepenuhannya. Apa itu? Hoti ekto pleromatos auto. Kepenuhan apa ini? Pleroma itu apa? Kepenuhannya sebagai yang ilahi. Nah, Sang Firman ilahi sepenuhnya. Sebagaimana halnya Sang Allah atau Sang Bapa. Ya, ada Sang Firman, ada Sang Allah. Nanti Sang Allah dipanggil Bapa. Sang Firman dipanggil anak. Ini. Nah, Sang Firman ini sama halnya dengan Sang Bapa, seutuhnya ilahi. Itu dia. Nah, karena Sang Firman itu sepenuhnya ilahi, seutuhnya ilahi, maka kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hemes pantes elabomen kai karin antikaritos, bukan cerits ya, ini tipe ya. Hemes pantes, kita semua elabomen telah menerima karin antikaritos, anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Hanya pribadi yang seutuhnya ilahi yang bisa mengalirkan anugerah demi anugerah. Kalau Yesus Kristus bukan seutuhnya ilahi, bukan Allah yang sejati, maka kita nggak bisa mengharapkan anugerah keselamatan dari Dia. Nah, ini dia. Oleh karena itu di abad keempat, Bapak Gereja Bapak Gereja Athanasius, ya, menegaskan kalau Yesus itu bukan Allah sejati. Kalau dia tidak sepenuhnya ilahi, kita nggak bisa bicara tentang keselamatan kita. Karena hanya Allah sejatilah yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Nah, lalu, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hoti honomos, honomos itu hukum Taurat. Ya, edote diberikan. Dia Museos, Museos itu Musa ya. Melalui Musa, hukum Taurat diberikan oleh atau melalui Musa. Oke. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kenapa ya? Musa hanya bisa menyampaikan hukum Taurat. Tapi untuk menyelamatkan manusia berdosa, Musa nggak bisa. Hukum Taurat juga tidak bisa melakukannya. Karena justru hukum Taurat kita pernah belajar minggu lalu ya menjadi cermin bagi dosa yang menunjukkan, memperlihatkan kepada manusia bahwa dia itu berdosa dan tidak dapat melakukan sesuatu untuk beroleh keselamatan.
Nah, ini ya. Nah, kasih karunia atau anugerah, karis, dan kebenaran, aletheia, itu terjadi egeneto atau datang melalui atau oleh Yesus Kristus. Kok bisa begitu? Karena dia Allah yang sejati. Itu dia. Nah, stop dulu, Pak Rudi mau bertanya, apakah sampai di sini jelas? Sekarang Pak Rudi mau tanya dulu, Kak Smita, apakah sudah paham? Paham. Nah, bagus. Elva bagaimana? Paham, Pak. Ya, oke. Lalu kita tanya lagi, Mbak Novi bagaimana, Mbak? Paham, Pak. Iya, Mbak Elizabeth. Paham, Pak. Iya, puji Tuhan. Luffy bagaimana? Sudah paham, Pak. Iya. Angie, bagaimana Angie? Paham. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang terakhir ini, ya. Dikatakan di sana Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Bahasa Yunaninya sangat dahsyat. Theon udeis heoraken popote. Udes itu tidak seorang pun artinya. Popote pernah. Heoraken dari kata apa ya? Horao, yaitu itu melihat, ya, atau menyaksikan itu. Nah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang seorang pun. Mengapa? Karena Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya, kita nggak bisa lihat Allah. Kalau begitu, sebetulnya kita juga nggak bisa mengenal dia secara pribadi dan bersekutu dengan dia. Tetapi puji Tuhan, anak tunggal Allah ini, monogenes theos, nah, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, hoon eston kolpon tu patros, ini ungkapan ini ya menggambarkan begitu eratnya, begitu mesranya, begitu mendalamnya persekutuan antara Sang Firman atau Sang Anak dengan Sang Allah atau Bapaknya. Nah, yang memiliki persekutuan sempurna dengan Allah inilah yang menyatakan, ya, dialah yang menyatakannya ekenos exegesato. Ekenos dia itulah gitu ya. Exegesato dari kata exegeomai, yang dari exegeomai artinya apa? Exegeomai menggali dan membukakannya kepada kita. Jadi kita yang nggak pernah lihat Allah, ya, sebetulnya bisa mengenal Allah yang benar dengan benar dan bersekutu dengannya melalui siapa? Yesus Kristus. Dialah Sang Firman, ya, yang seutuhnya ilahi, yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Bisa dilihat, meskipun hanya para rasul yang kemudian dapat mengenali dia, melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Allah yang mewahyukan siapakah Allah untuk manusia. Nah, itu ya. Kalau begitu, kita bisa mengatakan begini. Tanpa kehilangan natur ilahinya, atau tanpa kehilangan sifat dasar ilahinya, Sang Firman mengenakan sifat dasar atau natur insani. Sehingga ia menjadi manusia seutuhnya sekaligus ilahi seutuhnya. Yesus Kristus satu pribadi, ilahi sejati, insani sejati. Allah yang sejati, juga manusia yang sejati. Kita bersyukur dengan kebenaran itu, atas kebenaran itu, karena sesungguhnya hanya pribadi yang sepenuhnya ilahi dan seutuhnya insani atau manusia itulah yang akan menjadi penyelamat kita
juru selamat, menjadi penebus kita, manusia berdosa itu. Nah, ya, ini sampai di sini. Semoga adik-adik teman-teman memahami dengan baik. Ya, kalau belum paham harus ditanyakan. Mengapa? Karena ini merupakan sesuatu yang sangat basic, sangat mendasar, fundamental. Tidak boleh kita tidak paham. Kalau tidak, nanti iman kita keliru. Ya. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Pak Rudi, persilahkan. Pak Rudi tanya satu-satu. Kak Smita, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Mbak Elizabeth. Belum ada, Pak. Iya, Mbak Novi. Angie, bagaimana? Belum ada, Pak. Luffy. Belum ada, Pak. Iya, baik. Nah, kalau ya Elva belum ditanya. Elva, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Udah jelas. Oke, nah, adik-adik, teman-teman, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, jangan ragu-ragu. Misalnya dalam kesempatan ini belum kepikir, tapi kemudian nanti malam, besok atau lusa kepikir atau muncul pertanyaan, jangan sungkan-sungkan WA Pak Rudi. Ya, tanyakan hal yang belum jelas, atau mungkin tanyakan hal yang membingungkan, atau mungkin kita bisa juga menanyakan hal yang, wih kok kalau terkait dengan iman kepercayaan lain, bagaimana? Ya, pertanyaan dari saudara-saudara kita umat Islam bagaimana tentang keilahian Tuhan Yesus. Nah, itu ya. Ditanyakan saja kepada Pak Rudi akan menjawabnya, ya. Tujuannya jelas supaya kita semua betul-betul paham apa yang kita percaya. Karena baptisan dalam gereja Menonit atau gereja Anabaptis, baptisan orang percaya, ya. Berarti yang percaya itu mengerti betul siapa yang dipercaya, mengerti betul apa yang diimaninya. Jangan sampai tidak jelas atau malah keliru. Itu ya. Oke, baik. Ya, pertemuan kita ini kita cukupkan dulu. Sampai di sini, Rabu depan kita akan belajar lebih jauh tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus ini. Ya, sekarang kita tutup dalam doa. Nah, Pak Rudi ingin minta Elva ya memimpin kita dalam doa ya. Mari silakan Elva. Oke, Pak. Mari, Pak Rudi, teman-teman, kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Terima kasih kami telah bisa berkumpul dan mendengarkan firman dari Pak Rudi. Semoga firman yang Pak Rudi berikan dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Elva. Terima kasih teman-teman dan adik-adik. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap bergembira, tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih juga untuk Om Andre yang sudah menolong kita petang hari Ya, ini. sama-sama Pak. Gusti Yesus berkahi. Terima kasih. Makasih Pak. Iya, sama-sama Luffy. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Tuhan memberkati.